coba tes running, terus jalankan kanan kiri home origin. Setelah selesai ya baru di sini nggak perlu khawatir teman-teman untuk pemasangannya. Situ biasanya sudah ada tandanya, kalau nggak ada ya tinggal diurutkan aja. Pokoknya yang nitrogen itu bagus untuk sudut-sudut lancip sama yang desain yang kecil-kecil. Oh, untuk yang detail Ya, lebih bagus. Halo Prinzi, jumpa lagi dengan kami dalam segmen Mr. Teknisi. Mr. Teknisi, bagi informasi, beri solusi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan instalasi mesin fiber laser yang ada di Makassar, bersama teknisi kita yang profesional, Mas Trisna. Oke, halo Mas Trisna. halo, selamat pagi Prinsi. Sebelum kita instalasi lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube The Print agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia usaha dari The Print. Baik, Mas Trisna, lanjut langsung saja ya. Ini yang pertama kita ngapain dulu, Mas? Instalasi apa dulu, Mas? Untuk awal instalasi ini kita akan setting kelurusan table mesinnya ya. Harus lurus, Mas ya? Harus lurus biar hasilnya tidak miring. Ini lagi nge-water pass X aksis. Terus sampai hasilnya lurus. Berarti kaki-kakinya itu yang diatur ya? Kaki-kakinya nanti yang disetting, kalau kurang lurus ke kanan apa kiri. Ini lagi muter-muter ini ya? Ya, contohnya seperti ini. Ini berarti kurang tinggi. Ya, mutarnya ke kanan. Sebelah kanannya kurang tinggi, masih miring. Baik, setelah mengatur kelurusan atau selesai mengatur ketinggian mesin supaya merata, selanjutnya apa ini, Mas? Ini sekarang lagi selanjutnya instalasi kabelnya, kabel dari PLN ke stafol sampai ke mesinnya. Ini lagi masang kabel power dari PLN, MCB PLN. Itu MCB-nya pakai yang 50 sampai 53 ampere itu, Mas Rasid. 50 sampai 53 ampere untuk MCB-nya ya. MCB-nya. Ini kabel-kabelnya apa aja nih? Ini lagi mengupas kabel netral, itu yang merah itu sudah kepasang di plusnya ya, Mas. Ke MCB-nya. Itu ke netral. Itu jalur netralnya itu yang tembaga yang agak kecil. Berarti ini kabelnya harus yang ukuran gede ya? Ukuran besar ini ini 3 kali 4 mili ini. 3 kali 3,5 mili. Untuk kabelnya ya? Untuk kabelnya. Oke. Biar gak cepet panas, biar gak cepet terbakar atau kefong namanya. Oke. Ini posisi harus dalam keadaan mati semua, Mas ya? Iya, ini masih mati, Mas. Kita matikan di MCB pusatnya PLN di luar. Ini yang rakitan untuk MCB di dalam. Rangkaian di dalam. Jangan lupa dipasang groundingnya ya, Mas Bos. Itu grounding harus dipasang ya? Iya, ada yang kabel kuning tadi itu jalurnya ke tanah itu. Oke. Baik, setelah selesai untuk PLN tadi, selanjutnya ini instalasi untuk stafolnya, untuk stafol. Oke, untuk stafol. Ini pakai stafol yang 15.000 watt ya, kapasitasnya. Ini rangkaiannya. Terus untuk settingan kabelnya gimana ini? Ini ada terminal untuk input sama outputnya. Ini lagi masang inputnya ini. Ini lagi masang inputnya. Yang tadi dari pusat PLN tadi ya? Iya, dari pusat PLN tadi. Masuk ke inputnya ini ya? Masuk ke inputnya ini. Ini lagi masang groundingnya. Ini yang kabel inputnya sudah terpasang itu. Oke, next. Oke, ini setelah kita pasang untuk
di stafol Mm-mm. semuanya sudah pasang, pastikan rapat Mas ya. Pastikan Contohnya rapat, harus rapat Mas Sohik, biar nggak ngepong. Tidak boleh longgar lagi tadi ya. Iya, tidak boleh longgar. Oke, setelah itu setelah pasang stafol, nah ini susunan rangkaiannya ya. Oke, setelah itu setelah dari stafol Dari stafol nanti outputnya masuk sini Mas. Nah, masuk ke apa ini Mas? masuk ke control box. Jadi dari stafol tadi outputnya masuk ke Control box. control box. Iya. Oke. Ini ada untuk inputnya chiller, inputnya fiber source-nya, sama inputnya untuk CPU-nya di Oh, control di sini box semua ya. Di sini semua. Di dalam sini ada mainboard, ada driver. Nah, lengkap pokoknya, itu ada power supply. Semua controller di sini iya. semua ya. Kontrol di sini semua untuk menjalankan mesinnya itu Mas. Oke, ini pemasangan berapa sumber. Nah, sumber tegangan arus untuk mesinnya. Jadi ada arus apa aja yang masuk sini berarti, Mas? Ini ada arus AC, nanti dirubah di power supply itu merubah jadi DC untuk menjalankan driver dan juga mainboardnya. Nah, ini untuk MCB-nya ini apa aja nih Mas? Buat apa aja? Ini MCB-nya buat MCB-nya, apa aja nih yang untuk di dalam control box ini? ini ada MCB chiller sama fiber ya. Oh, ada dua ya? Iya. Kenapa dikasih MCB lagi? Supaya aman, kalau ada apa-apa ini jeglek-dek ya. Jadi nggak merembet langsung ke chiller ataupun ke fiber source-nya. Oh gitu, makanya dibuat NCB lagi ya. Iya. Oke, setelah apa? Proses instalasi kabel di dalam control box. Nah, ini jalurnya. Nah, ini jalurnya setelah selesai dari control box. Lanjut untuk pemasangan CPU-nya. Nah, Lanjut pemasangan CPU. CPU-nya. Oke. CPU-nya ini di dalam CPU ini sudah terinstall softwarenya. Nah, ini kabelan untuk menghubungkan remote, menjalankan wifi wireless ini. Oh, jadi untuk remote-nya nggak pakai kabel ya? Nggak pakai kabel, cuma Pakai- ini untuk menjalankan wifi-nya. Pakai wireless internal? Iya. Wifi internal? Wifi internal Oh, jadi dia bisa dibawa kemana-mana gitu ya? Iya. Untuk yang remote-nya ya? bisa dibawa kemana-mana. Jadi tadi proses instalasi untuk komputer. Nah, Setelah proses instalasi komputer, selanjutnya apa nih Mas? setelah proses instalasi kabel komputer, lalu kita proses instalasi untuk chiller ya, ini pendinginnya. Pendingin kabel-kabel di chiller ini ada Iya. warna oranye sama biru ini. Ini Apa? selang Kenapa ini, ini? Mas. Ini ada input, ada output ya. Jadi sirkulasi Mas. Yang biru itu keluar, yang oranye itu masuk. Jadi sirkulasi terus. Oh, jadi Ini- yang biru itu keluar, Nah, yang oranye masuk. yang oranye masuk. Ini fungsinya untuk mendingkan fiber source sampai ke headnya. Seperti itu. Nah, ini jalurnya ke mesin. Nah, itu kan. Masuk mesin ya. Masuk mesin. Nah, itu ada dua ini. Itu inputnya untuk angin itu. Nah, yang di bawahnya kabel selang hitam itu Iya. tadi. Oke. Oke, ini susunannya ya. Ya, susunannya. Di sini nggak perlu khawatir teman-teman untuk pemasangannya. Di situ biasanya sudah ada tandanya. Kalau nggak ada ya tinggal diurutkan aja dari selang yang nancap ke mesin. Nah, setelah pasang semua, tinggal isi airnya. Nah, ini kenapa pakai kok sepertinya eksklusif ini, pakai galon asli atau galon-galon yang ini? Ini harusnya pakai air mineral ya, supaya biar nggak cepet kuning airnya. Bisa pakai Aqua atau Cleo atau merek lainnya. Kalau pakai air sumur biasa gimana Mas? Kurang bagus karena cepat kuning. Nah, Oh. misal seperti waktu kita ngerebus air itu kan ada keraknya. Ya seperti itu, Itu kurang bagus ya. kurang bagus. Jadi makanya kita pakai air galon. Iya, karena kalau air sumur kan biasanya tergantung tempatnya juga loh. Tanahnya juga ada yang mengandung kapur, ada yang mengandung zat asam. Jadi kalau sudah pakai air mineral yang sudah jadi itu kan sudah netral. Oke, sudah oke. diolah Jadi sama itu alasannya pabrik. kenapa
pakai galon ya supaya airnya netral gitu ya. Iya betul. Oke, selanjutnya apa ini Mas? Itu pressure angin itu ya. Yang tadi itu pressure angin. Anginnya pakai apa? Pakai oksigen sama pakai nitrogen, pakai gas ini ya, pakai gas. Oke lah, Ini lagi pasang nitrogen ini, nitrogen. oh jadi ini gasnya pakai nitrogen. Untuk Iya. oksigennya atau sudah dicampur atau gimana? Beda-beda ini. Jadi ada 2 jalur, nanti oksigen sendiri, nitrogen sendiri. Oh jadi ada tabung oksigen, ada tabung nitrogen. Nanti setiap gas itu ada fungsinya, ada fungsinya beda-beda. Jadi maksudnya fungsinya beda-beda untuk yang oksigen. Untuk oksigen itu bagus untuk potong yang desain yang besar-besar ya, nggak terlalu kecil. Untuk pokoknya yang nitrogen itu bagus untuk sudut-sudut lancip sama yang desain yang kecil-kecil. Oh untuk yang detail Ya, lebih bagus ya betul. pakai yang gas nitrogen. Iya, untuk yang lebih detail bagus untuk gas nitrogen. Nah, untuk yang potongan Potongan yang besar-besar besar bagus pakai oksigen. bagus pakai oksigen. Plus minusnya Mas, maksudnya kalau pakai oksigen Kalau pakai oksigen itu hasil lebih halus, cuma waktu untuk pemotongan sudut-sudut dia itu masih ada bekas-bekasnya. oh, kalau pakai oksigen sudut-sudutnya masih ada bekas-bekasnya yang nggak halus gitu ya. Iya, hasil kasar. Kasar ya untuk sudutnya ya. Iya, untuk Kalau sudut pakai kasar. oksigen. Hasilnya meleleh itu, lelehnya Hmm. masih ada. Kayak kita waktu blender ngelas potong itu kan pasti ada bekas-bekasnya itu. Nah, Baik, setelah tadi pemasangan tabung oksigen dan nitrogen, selanjutnya selanjutnya setelah dipastikan semua sudah terpasang dengan baik, lalu kita hidupkan mesinnya, lalu coba tes running ya, coba tes running, terus jalankan kanan kiri, home origin. Setelah selesai ya baru proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya, jadi setelah tadi pasang oksigen, kemudian tes running kanan kiri atas bawah ya, gitu Mas ya. Iya. Nah, itu berarti proses instalasi untuk mesinnya sudah selesai Mas. Ya, untuk proses kalau sudah selesai tes running, proses instalasi sudah selesai. Lalu kita akan untuk proses selanjutnya, next video selanjutnya setelah proses instalasi ini kita akan lakukan kalibrasi dulu, pemasangan nozzle, kalibrasi untuk plat sekian mili, untuk plat berapa mili ada nanti kalibrasinya. Oke. Berarti untuk video selanjutnya kita akan proses instalasi kalibrasi dan fiber source-nya tadi itu ya. iya, Laser source-nya ya. dan proses softwarenya. Oke, baik, itu tadi prinsip cara instalasi mesin fiber laser yang ada di Makassar. Nah, jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung komentar di bawah atau hubungi nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video Mister Teknisi selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.